tadi Bang? Ya, hari ini tadi saya bersama rekan-rekan saya di sini dari Ki Gultom, Jeremias Wasesa dan Ruben Simamora. Hari ini kami baru selesai melakukan diundang gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Polres Jaksel di bawah pengawasan dari Propam tadi ada dari Wasidik juga, ada dari Kompolnas semuanya, dari Irwasda juga tadi ada, dan paparan yang tadi disampaikan juga semua sesuai sama yang udah saya jelaskan juga, bahwa memang betul adanya terjadi dugaan pelanggaran lampu merah, dan dari klien kita juga tetap memang betul sesuai di CCTV ada berada di jalurnya di lampu hijau gitu aja. Dari rekan-rekan ada yang mau tambahin tadi? Ada pertanyaan ini? Berarti memang sejajar sama yang motor ya? Gitu. Sejajar maksudnya? Arahnya gitu. Berarti arahnya, Kemang nih katanya, apakah betul? Oh, kalau dari Kemang enggak, itu udah pasti enggak, karena memang sebetulnya dia itu pulang dari rumah temennya daerah Mampang, makanya itu kan lulusannya Mampang ke arah situ. Itu sih. Mas berarti ada dari Kemang. korban kan menuturkan ada beberapa screenshot Iya. dan juga chat Iya. dan juga CCTV itu dipaparkan itu sama dengan hasil atau Nggak Ada yang dipaparkan Bang. dari korban nggak ada? Di dalam nggak ada. Nanti bisa tanya ke penyidik juga nggak ada, Pak. Kalau untuk dari CCTV yang ditayangkan tuh berarti memang benar ada dugaan tindakan pelanggaran lalu lintas itu memang terbukti dari CCTV yang ditayangkan. Pelanggaran lalu lintas diduga ya. Dari TAA, bukan Dari TAA ya. TAA, Ini Polri. traffic accident analysis. Sorry. Itu ada lagi pertanyaan? Jadi tadi CCTV yang disorot ada 2 CCTV dari Korlantas Dan dari Disub. Disub. Jadi ada 2 perbandingan. Iya. Jadi 2 CCTV itu secara langsung diduga keras. Memang telah terjadi pelanggaran lalu lintas berdasarkan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa diduga pengendara motor ya menerobos lampu merah. Karena jelas di CCTV tadi menunjukkan arah dari klien kami lampunya hijau. Ya. berarti tadi juga tidak ada pemaparan bukti pemerasan dan lain sebagainya. Belum. Kalau itu belum sampai situ, kita belum sampai situ. Nah, tadi masih masalah utamanya aja kan, masalah terjadinya kecelakaan lalu lintas itu aja sih tadi. Karena gini Mbak, rekan-rekan untuk DPK ini bukan untuk menentukan tersangka aja, Iya, tahap betul. kita hadiri tadi. Yang tahap kita hadiri tadi bukan untuk itu. Bukan untuk penetapan tersangka di tahap berikutnya. Ada tahap 2 nanti ditungguin aja penyidiknya. Hari ini juga hari ini mereka langsung, cuman kan para pihak tidak dihadirkan, mereka menentukan internal. Gimana? Menanggapi dulu Bang, menanggapinya gimana? Menanggapi dugaan pemerasan yang dari mana nih? Dari pihak sana mengatakan Korban bilang ada pemerasan. seolah-olah pihak korban nih memeras ke pihak, Oh, kita nggak bilang memeras, yang memeras kan yang menyimpulkan siapa coba? enggak, Kan dari pihak sana. dari pihak sana Nah, menduga pihak dari sini saya, pihak kami memeras. melakukan Dari sana memeras. Ya kalau itu sih enggak ya, itu kan lebih ke ya dari kesimpulannya kemarin sendiri aja kan, tiba-tiba apa yang dibutuhkan itu bukan yang dijadikan permintaan gitu, tiba-tiba kan permintaannya membangun rumah ibadah kan itu ya. Itu aja sih, bukan dari kita lah yang nyimpulin, nggak ada kesimpulan memeras itu. Ada lagi? Mungkin nambahin sedikit boleh? Mungkin nambahin sedikit tadi terkait dari rekan saya. Kita harus sepakat dulu bahwa kejadian ini bukan antara korban dan pelaku. Ini kondisinya sama-sama terjadinya kecelakaan lalu lintas juga. Iya. Belum ada disimpulkan siapa yang menjadi tersangkanya. Ya, Iya. itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sepakat juga karena klien kami beretikat baik, mengedepankan kemanusiaan, adanya simpati dan empati yang dilakukan sama klien kami ke pengendara maupun yang dibonceng, tapi sebatas kemampuan klien kami. Jadi harus dilihat juga di perkara, jangan karena klien kami mengendarai mobil, jadi berlakulah tata sosial itu. Tapi kalau hukum ini kan kita mengenal asas equality before the law, semua sama di mata hukum. Tapi kami dari kuasa hukum tetap berperilaku kawa buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh adinda kita ya, tidak yakin. Yang jelas nggak ada yang namanya intervensi dari orang tua klien kami, itu nggak ada sama sekali ya, karena ya Jenderal Bintang 2 aja bisa masuk penjara kan, apalagi sekedar anak polisi. Nggak ada ininya lah, nggak ada arahnya ke situ. Dan harus dicatat yang bawa korban almarhum ke Ya, rumah sakit beserta temennya itu ada klien kami. Klien kami. Dan Betul. kalau ada yang bilang dia lari dan lain-lain, dia yang Nggak bawa. ada. Dan dia ikut Di sampai ke rumah CCTV sakit. itu tidak kelihatan berhentinya karena memang cakupan area CCTV nggak sampai ke tempat dia berhenti. Jadi Airbagnya mobil keluar. Mercy itu kalau airbagnya keluar, itu tuh nggak bisa ngegas. Jadi mobilnya gliding. Terus airbagnya kan besar, itu kan harus
kempisin dulu. Dia kan nggak bisa lihat apa-apa, dia cuma tahu sisanya itu dia mau belok. Akhirnya dia belokin, akhirnya dia gliding ke mobilnya. Udah itu aja. Jadi nggak ada dugaan kabur, itu nggak ada. Klien kami bahkan nggak muat masuk di taksi, dia naik di bagasi. Bayangin, itu saking dia pengen tetap terus kawal sampai ke rumah sakit. Itu bukti pembayaran rumah sakit udah kami pegang semua. Itu aja sih. Dan yang mesti digarisbawahi juga, Bang, setelah majuan, klien Bang. kami mengantarkan Bang, ke majuan, rumah Bang. sakit, setelah klien kami mengantarkan ke rumah sakit, klien kami datang ke sini untuk melaporkan diri untuk di BAI. Ya, Dan betul. dia menunggu di sini sampai Bukan melaporkan diri, melaporkan kejadian. melaporkan kejadian Iya. tersebut. Sorry, saya ralat untuk melaporkan kejadian tersebut bahwa terjadi kecelakaan Iya. lalu lintas. Pak, satu lagi alasan kenapa gelar perkara ini dilakukan secara Ya memang tertutup. Maksud kalau gelar perkara itu tertutup pasti. Bang, Syarat damai dari korban, Bang. Gimana, Bang? Minta soal bangun masjid, biaya sekolah dan segala macam. Bapak mau benarkan korban minta itu? Oh iya, memang betul ada. Itu ada bukti transkripnya juga, transkrip percakapan saya juga. Bang, terakhir itikat baiknya dari pihak penabrak sendiri, berarti kemarin kan sempat diminta membangun rumah ibadah, tapi untuk realisasinya berarti apa Bang yang udah diberikan? Ya kalau itu udah pasti kan nggak masuk di dalam inti dari proses ininya proses hukumnya nggak masuk di situ dong. Jadi kalau saya ditanya itu nggak bisa saya jawab. Cuman yang jelas kami kan kemarin masalah penguburan udah memberikan juga ya, entah diterima atau enggak ya itu kan ya menurut yang sana gitu. Tapi tidak mengurangi rasa duka kami. Berarti uang duka Paling yang- nambahin sedikit tadi terkait ganti rugi. Itu harus digarisbawahi juga teman-teman media. Ganti rugi di sini bukan menandakan bahwa klien kami yang bersalah. Iya, betul. Karena dukungan kemanusiaan, ya. Karena dia menjadi manusia yang baik klien kita dan bertanggung jawab atas nyawa seseorang. Dia menemani dari awal pengendara dibawa ke rumah sakit sampai pengobatannya, ya. Bahkan biaya pemakamannya dikuburkan. Dan pengendara sendiri yang bawa motor itu kan luka ya. Itu luka sininya juga belakangnya sobek, kakinya patah ya kalau nggak salah juga ya. Ya itu sampai sekarang tuh masih ditanggung sama pihak klien kami. Sampai sekarang. Bang, soal yang 15 juta itu bisa dijelaskan, Bang? Uang 15 juta untuk apa, Bang? Oh itu belum, itu nanti materi yang sekarang. Bang, uang 15